Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, Ayahanda Profesor Dr. Haji Syarifuddin Wahid, PhD, SPPA, Konsultan, SPF, DFM, beserta para pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Haji Mukhlis Misbah, dan seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazina iza ashabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul dalam takziah hari ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah ibunda kami, Ibu Haja Irmawani binti Syamsuddin yang genap berusia 50 tahun. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum memulai, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Irsan. Kepada saudara dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين
من الجنة نعم أجر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita bersama mendengarkan ceramah taziah yang dibawakan oleh Ustaz Habib Hussein Ahmad Al-Hamid. Kepada Bapak Ustaz dengan hormat dipersilakan.
Oh, di sini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih ambil lagi. Oh ya. Oh ya, banyak juga, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangki percaya ini layar proyektor agak kurus kuliah diriku di sini. Hakikatnya agak berat sedikit. Alhamdulillah. Kalimatun azimah minallah lil mu'minina wal syakirina wal radin ala maqdarallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap keluarga besar dari almarhumah yang ditinggal, para kerabat, para tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat wabil khusus Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Bapak Profesor Syarifuddin Wahid, yang masya Allah jujur ya, banyak-banyak saya lihat orang bergelar profesor apalagi lebih tua, tapi tidak pernah membeda-bedakan umur dalam menghadapi orang. Beliau ini juga saya sebenarnya bingung, Fakultas Kedokteran tapi aktif agama, 5 waktu di masjid, dan juga aktif majelis taklim, termasuk saya sering bareng dengan beliau, rendah hati yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya bisa ketemu beliau. Tadi beliau mengatakan, Bib, sedikit lagi tidak datang, saya naik. Jadi saya jawab, silahkan, tapi tabe Pak Prof, jangkit lupa amplopnya tetap saya. Ya, artinya bisa kita ambil jadwalku, tapi amplop jangkit ambil ki. Ya, supaya enak iku rasa. Tapi tidak salah anggota dewan kita, kakanda kita, Bapak Insinyur Mukhlis Misbah, anggota DPRD Kota Makassar mengatakan, beliau ya tes. Masih ada 2 baterainya. Oh, listriknya. Tes. Tes ya. Tidak salah anggota DPRD kita Bapak Insinyur Mukhlis Misbah mengatakan sebenarnya Ustadz Habib tidak terlambat, cuma kita yang terlalu cepat datang. Artinya kalimat yang cukup menenangkan hatiku sedikit. Tapi sebenarnya saya juga mengaku tidak terlambat, karena kenapa, lebih tepatnya kesasar. 1 kali Pak tak putar lagi sahmi, 7 kali mak tawaf. Iya, karena tadi sempat 2-3 kali saya putar-putar, mana ini. Walaupun sudah ada Sherlock, namanya Sherlock Pak, kadang bergeser 40 sampai 100 meter. Mudah-mudahan keterlambatan saya tidak mengurangi rasa hormat. Di mana-mana Ustadz kepengen cepat datang. Prinsipnya cepat datang, cepat pulang. Tapi takdir berkata lain, namun jangki khawatir, kesabaran tak menunggu tidak sia-sia. Kenapa? Nabi pernah menjanjikan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-ajru bigodri ta'ab. Pahala itu tergantung capeknya manusia. Makin capek beribadah, makin besar pahala tak. Kita capek menunggu, saya capek cari alamat. Sama-sama kita capek,
Biarlah Allah yang melipat gandakan pahala atas semua. Insya Allah mudah-mudahan juga dicurahkan buat almarhumah. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah kalimat alhamdulillah. Kalimat ini banyak yang salah paham. Kalau kita dengar alhamdulillah berarti cenderung diucapkan dalam keadaan padahal kalimat itu adalah kalimat murni memuji Allah. Kalimat murni memuji, sedangkan hamba yang mengaku beriman senantiasa memuji Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Saya kasih gambaran ya, begini. Kalau ada orang ucapkan alhamdulillah karena dapat uang 10 juta misalnya, dapat uang 10 juta ini. Lalu mengucapkan alhamdulillah, itu masih biasa. Hebat sih hebat, tapi belum istimewa. Ya. Berbeda halnya kalau ada orang kehilangan uang 10 juta, bukan dapat tapi hilang. Ya, lalu tetap mengucapkan alhamdulillah, itulah orang yang istimewa. Kenapa? Karena alhamdulillah itu adalah kalimat memurni memuji Allah. Sedangkan orang beriman yakin tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta kecuali atas izin dan kehendak Allah. Sehingga orang-orang beriman senantiasa memuji Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bukan uangnya yang alhamdulillah, bukan. Makanya kubocorkan tabe, ada hadis riwayat Muslim 15 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu may yadda'i ilal jannah, golongan yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga. Kalau kepengen tahu siapa kira-kira yang dipanggil pertama kali masuk ke dalam surga, mau tahu nggak? Siapa? Bukan keturunan Arab, bukan orang Arab, bukan ulama, bukan penghafal Quran, bukan kiai, bukan siapa-siapa, bukan saudagar kaya, lebih lagi bukan para pejabat. Kalau Anda kepengen tahu, umat yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga cuma satu. Siapa? Golongan yaitu alladzina yahmaduna Allah Ta'ala fi kulli syiddatin wa raha, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu mengucapkan alhamdulillah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan itu enggak gampang. Artinya yang pertama kali dipanggil masuk surga yaitu hamba yang selalu ikhlas dan ridho dengan kehendak Allah. Orang sholat masih banyak, betul. Haji umroh, antri. Orang sedekah di mana-mana. Orang baca Quran, jangankan yang baca, yang hafal aja masih banyak. Zikir dan istighfar banyak. Yang kurang apa? Yang kurang apa? Orang itu yang kurang. Kadang-kadang ngomong gini, rajin mas sholat kenapa tapi rajin mas sedekah tapi rajin mas tapi itu berarti belum ikhlas. Maaf ya, belum ikhlas. Makanya saya pernah, boleh saya cerita ya, saya pernah ditipu sama satu orang hamba Allah, dan saya tidak usah sebut namanya supaya tidak mengurangi pahala saya di sisi Allah. Nah, tipu Kak, tidak banyak, 148.300.000. Itu adalah uang saldo pesantren yang saya kumpul selembar demi selembar dari hasil ceramah untuk pembangunan pesantren. Ringkas cerita, pemborong ini lari dan tidak muncul. Malamnya saya ketawa-ketawa sama istriku. Kita tahu menantu nama makku di rumah. Istriku kan? Cocomi. Jadi saya ngobrol-ngobrol, tanya, Kak, Abah, kenapa Ki kelihatan kayak tidak ada masalah tak? Tadi siang ditipu Ki, malam-malam ketawa Ki. Saya jawab, kenapa Dek? Jujur tidak bisa Kak lupai, tidak masih pusing aku rasa. Apa jawabanku? Dek,
Mau katanya Ki, tapi jangkit tersinggung. Apa itu? Kira-kira nu pikir tidak nu pikir kembali gitu uang. Nu pikir tidak nu pikir kembali gitu uang. Tidak, lebih baik jangko tambah rugi nu. Hilan tumi wantat nu tambah pusing. Ya. Biar mi rugi satu kali. Tidak ada istilah rezeki tak tukar. Itu mi kehendaknya Allah. Allah mentakdirkan rezekinya, tapi rezeki yang haram. Sekedar informasi, Dek. Belum pi sampai malam, tadi sore sudah kuhalalkan itu uang. Nah bilang istriku, kenapa dihalalkan? Karena ada orang yang tidak berdosa, istri dan anak-anaknya. Di samping itu kalau tidak kuhalalkan, kasihan kodom makan haram. Seandainya na tahu ki tidak mungkin na lakukan. Yang kedua alasannya kenapa kuhalalkan, supaya na gantikan Allah di dunia dan di akhirat. Lalu ku sampaikan, mau katanya ki Dek, yang gerakkan hatiku untuk percaya sama pemborong siapa? Siapa yang gerakkan hatiku percaya sama pemborong? Allah. Yang gerakkan hatinya pemborong untuk tipu Kak siapa? Selesai. Kalau sudah campur tangan Allah, kenapa mau ke pusing? Kita ini seperti pemain dalam sinetron. Allah itu sutradara sekaligus produser. Ya, betapa enaknya hidup kalau semua dikembalikan kepada Allah. Makanya ingat ki kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Selesai, tidak ada masalah kalau kita tahu artinya itu. Makanya aku sampaikan kini, kalau ada orang pusing, itu adalah orang yang tidak mau mengembalikan urusannya sama Allah. Tapi dia kembalikan urusannya dengan otaknya sendiri. Banyak orang Pak, semua umat Islam, saya tanda kutip ya, umat Islam, kalau ditanya siapa Tuhanmu, pasti jawabannya Allah, tapi sangat sedikit yang mempertuhankan Allah. Begitu itu? Mengaku Allah adalah Tuhannya, tapi tidak mempertuhankan Allah. Kenapa? Karena kalau ada masalahnya, nak kasih kembali di sini. Kasih kembali sama Allah, maka tidak ada pusinta. Betul? Alhamdulillah. Nah bilang istriku, injetomi na cok mungkin tidak ada pusinta. Bilang ibaji-baji saya cok, mau bukan karena tidak ada pusingku, urusan lain itu. Urusan makan itu. Tapi jangkit caco orang Battala karena orang Battala itu ada kelebihannya dibandingkan orang kurus. Orang Battala itu dalam riwayat yang sahih lebih dulu masuk surga daripada orang kurus. Orang kurus masuk tonji tapi agak lambat sedikit. Tapi kenapa saya bilang begitu? Masuk tonji agak lambat sedikit. Karena bukan saya yang bilang, ini riwayat Muslim. Anda buka kitab Riyadus Sholihin. Nabi pernah bersabda, awwalu may yadkhulul jannah athqala fi wazni. Yang duluan nanti dimasukkan ke dalam surga setelah orang ikhlas, yaitu yang paling berat timbangannya. Iya. Yang paling berat timbangannya artinya saya tidak mengaku kata dia. Berani aja aduh. Ya. Tapi ya artinya tak dampengi gak kasih angkelingan di bawah. Ini sekedar obat buat saya supaya saya percaya diri berdiri di depan tak. Ya kan minder tunga itu kalau 118 kilo baru duduk. Keceplosan yang paling. Motonya kurus. Saya itu Pak Prof Tabe selalu kak check up sama Pak Prof Alimin. Dr. Alimin Meding. Alhamdulillah saya kalau check up di situ gratis karena beliau berprinsip kalau saya sehat dia dapat pahala. Karena na tahu penceramah bilang Endi rajin kau datang 2 bulan sekali check up kau di sini kalau sehat kau dapat tonga pahala. Ah, pernahkah satu kali check up nah lihat timbanganku bilang rusak kapan timbangan itu Endi? Bilang Tabe Pak Prof tanya timbangan rusak pasien tak. Bilang Habib kasih turun-turun badan tak. Kenapa? Berapa? Bahaya Prof. Iya jantung tak. Jadi bagaimana caranya Prof? Jangkit makan nasi dulu. Coba lihat 2 bulan ke depan. Kan 2 bulan sekali check up ya. Itu barakahnya jadi ulama alhamdulillah. Ya, check up gerah. Tabe bukan pamer. Hampir semua rumah makan di Makassar kalau saya makan alhamdulillah gerah. Berkah jadi alhamdulillah. Kalau saya makan hampir semuanya gratis. Sudah pi baru. Artinya sudah pi makan baru bayar. Waktu makan
Gratis. Jadi check up mak, nah lihat Pak Prof bilang Habib jangkit makan nasi 2 bulan. Jadi oh iya paling Pak Prof enggak apa-apa kita saksi. Kenapa? Bersumpah Kak demi Allah. Saya bersumpah demi Allah 2 bulan ke depan tidak makan nasi. Alhamdulillah. 2 bulan kemudian check up Kak. Nah lihat Pak Prof Bib, kenapa tidak ada perubahan naik kuliah 3 ons? Bilang apa Prof, tabe di saya Ustadz tahu hukum, tidak mungkin mikul langgar sumpah dosa besar. Melanggar sumpah dosa. Jadi kenapa bisa Bib? Kan dilarang makan nasi. Jadi lontong ku makan. Karena larang makan nasi. Tabe di tabe. Jangki mau berdebat sama saya. Lain itu nasi sama lontong lain. Tidak kena sumpah. Kecuali sumpah tidak makan beras. Mana kena mana nih? Kalau nasi bisa lontong. Nah larang makan lontong. Masih ada ketupat. Sudah ketupat. Burasa. Itu mi orang batal kapal lagi leceng. Susah dibilangi. Orang gemuk. Pernah itu kupake ke dietnya Luna Maya. Itu dietnya Luna Maya jam 5 stop makan. Bilang istriku, Abah prakteknya jangkit makan malam. Oke. Tidak makan malam, Mak. Wih, jam 2 terputar ke perutku. Ku buka mi kulkas ada barongko kuliah ku makan. Nah dapat Kak, Abah. Kenapa kuliah tadi pagi ada barongko kuliah? Makan ke Abah? Tidak, enggak makan malam Kak. Kenapa pala ada? Jam 2 ku makan, bukan mi malam, pagi mi. Pagi mi, bukan mi malam. Malam itu sampai jam 12. Kalau lewat mi kan dini hari mi. Susah mantungnya orang batal lagi dibilangin. Doakan mami. Tapi tidak semua ya, jangki bilang, orang batal duluan mati daripada orang kurus. Apa bilang? Buktinya apa? Agung Hercules besar pak kalian dulu lagi mati. Jadi enggak semua. Nah, kita lanjut ya. Kalau urusan mati saya tidak mau permasalahkan, itu urusan Allah. Artinya mau kita dulu baru Habib atau Habib terakhir kita dulu. Ya, itu semua kembali kepada kenapa? Kita dulu baru Habib atau Habib. Oh iya, agak pori tapi jangan mikir khawatir. Dan tentunya kita tidak lupa mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada dari tadi yang suka baca sholawat, kalau dengar nama Nabi berarti sudah tahu hukumnya. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dengar nama Nabi Muhammad, maka seketika jumhur ulama, kesepakatan para ulama mengatakan wajib baca sholawat. Saya punya 11 hadis menekankan baca sholawat kalau dengar nama Nabi Muhammad. 11. Salah satunya Nabi pernah bersabda, Rogima amfur rojul, sungguh celaka umatku di hari kiamat. Siapa yang celaka? Bayangkan yang bilang celaka ini adalah manusia yang rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau mengatakan sungguh celaka umatku di hari kiamat. Siapa yang celaka? Yaitu man dzukirtu indahu falam yusalli alaiyah. Mereka yang mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut tapi tidak baca. Hati-hati ya. Mulai detik ini kalau dengar nama Nabi baca. Tapi jangan salah paham, Karena Muhammad yang dimaksud cuma Rasulullah. Jangan sampai ada yang bilang, siapa itu tetangga baru tak? Haji Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Habib, siapa nata? Fatimah sama Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Itu namanya al-katulu-tulu wal piti-pitiu. Jadi sanak katulu-tuluna sanak piti-pitina. Yang dimaksud itu cuma satu, Rasulullah Nabiuna Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, pada malam ini kembali dan terus kembali dan tidak akan pernah berhenti sampai kiamat datang, yaitu acara antrian, acara atas wafatnya saudari kita, yang mana ini merupakan antrian. Saya katakan kita sekarang datang ke rumah keluarga almarhumah. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah tidak lama lagi rumah tak datangi orang. Kalau bukan keluarga tak yang meninggal, tabe kita yang meninggal. Ustadz, jangki pakai malak-malak, tabe saya juga malak. Karena saya juga mati. Apa bedanya? Kenapa saya bilang ini acara antrian?
Siapa yang mau protes Kak bilang ini acara antrian? Saya bersumpah demi Allah, Nabi pernah bersabda, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilah. Mati itu pintu. Tahu pintu? Setiap manusia wajib namanya memasuki namanya pintu kematian. Kalau tidak mau mati, jangan hidup. Karena mati pasangan sama hidup. Ya, Allah kan bilang itu. Wa kuntum amwat. Kita ini tidak ada. Kita ini tidak ada. Fa'ahyakum. Kemudian diadakan. Tsumma yumitukum. Kemudian dimati. Ini almarhumah, dimatikan. Tsumma yuhyikum. Kemudian dihidupkan lagi. Tsumma ilaihi. Nah, baru nanti kembali kepada Allah selama-lamanya. Tidak ada mati di situ. Khalidina fiha abada. Memang masih ada mati, proses menuju ke tempat tinggal selama-lamanya melewati namanya pintu kematian. Makanya ini acara antrian. Ini acara tidak ada liburnya. Mapaci ada liburnya. Belum pernah Pak lihat Mapaci malam lebaran. Ada? Tidak ada Mapaci malam lebaran. Siapa tahu mau datang. Pernah lihat acara akikah hari lebaran? Wih, apa menjo? Tapi kalau kematian, wih, malam lebaran banyak. Hari lebaran banyak. Pernah kan saya telepon temanku Ustadz. Sesama Ustadz. Habib, sepi-sepi lagi nih orang mati kuliah dia. curhat Pak Bro. Yang bilang nggak, bukan orang mati sepi, yang undangku sepi. Majina di kandat tuh. Ngapa orang mati sepi? Gara-gara ada konaro tambah banyak orang mati. Gitu aja. Ganti mana supaya hilang nih. Musang ki dengar ki. Konaro. Ya. La ilah. Jadi bilang nggak bajik-bajik bukan orang mati sepi. La ilaha illallah. Sadisna. Begitu mi kapan? Oh, begitu mi kapan kalau Ustadz menjadikan dakwah sebagai profesi. Bahaya. Nah doakan orang mati supaya banyak tangan. Makanya itu pesannya guruku bilang begini, Husein, ku haramkan ku dakwah kalau tidak ada pekerjaanmu. Dan alhamdulillah saya berdakwah sudah hampir 19 tahun. 1 rupiah hasil dakwahku tidak ada masuk di perutku. Semua lari ke pesantren. Ya, karena saya punya kerjaan. Karena prinsip ulama itu menghidupkan agama, bukan hidup dari agama. Beda itu. Beda itu ya. Saya ulang ya. Menghidupkan beda dengan hidup dari agama. Kalau hidup dari agama, naiki dagingnya, pasang tarif nih. Nah, itu banyak ustadz itu pasang tarif itu, pakai manajer dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min. Setiap profesi boleh berdakwah, betul. Setiap profesi. Dekan kepada bawahannya, kepada pegawainya. Dosen kepada mahasiswanya dan mahasiswinya. Guru kepada muridnya. Lurah kepada stafnya. Silakan Anda berdakwah. Seperti dakwanya Bupati Morowali, Pak Anwar Hafid, mantan Bupati Morowali. Beliau mengatakan, siapa ASN tidak sholat berjamaah duhur dan asar, tidak boleh naik jabatan. Nah, itu kan berdakwah. Setiap profesi boleh berdakwah, tapi jangan dakwah dijadikan profesi. Lain gitu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita lanjut. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa kematian di akhir zaman beda dengan dulu. Beda dengan dulu. Dulu tabe ada pepatah. Anda tahu pepatah atau pantun kayak ini. Lain batu, lain karang. Apa artinya itu? Lain dulu, lain sekarang. Bah, hebat ya Habib. Ya, lain bolu, lain cakalang. Bisa tuh. Ada tuh pantungku saya Pak. Mungkin dengar ki. Buah mangga, buah jeruk. Buah kedondong. Apa itu? Bukan lupa buahnya serian jo. Buah kedondong, buah mangga. Apa jo? Rujak. Perhatikan nih. Ya. Lain dulu, lain sekarang. Kenapa? Karena dulu itu Pak, tidak bisa dipungkiri 90 tahun orang masih ke sawah. Minta maaf di 100 lebih baru mening. Dulu. Kalau sekarang UPA. UPA. Apalagi
tinggal di kota dan akhir zaman. Kenapa? Alhamdulillah saya ini tabe pernahkah mengadakan penelitian tanpa dasar? Kenapa saya katakan penelitian tanpa dasar? Karena tidak ada suruh, Kak. Setiap pulang ceramah, ku catat umurnya yang meninggal. Umur sekian, umur sekian, umur sekian, umur sekian. Selama 30 hari saya ceramah, hasilnya yang meninggal di atas 68 orang. Yang meninggal di bawah 60, 22 orang. Masih penasaran nggak? Ku ulangi lagi. Catat. Yang meninggal di atas 60, 11 orang. Yang meninggal di bawah 60 tetap mendominasi 19 orang. Nah, saya ini, tidak boleh kini bilang begini, orang itu cepat meninggal Ustadz karena takdir. Anu nasam itu. Jangan mikir bahas kalau takdir itu tidak butuh dibahas lagi, tinggal dipercaya. Tapi ingat likulli syai'in sababa, segala sesuatu pasti ada sebabnya, namanya sabab musabab. Saya katakan es batu keluar dari kulkas meleleh. Kenapa? Takdir. Oh, bukan jawaban itu. Bagaimana jawabannya? Karena itu es batu mengalami perpindahan tempat dari tempat di suhu di bawah 0 derajat menuju ke tempat di atas 0 derajat sehingga air yang awal membeku kembali mencah. Itu sebab namanya. Sekarang kita cari tahu kenapa orang sekarang gampang kena penyakit dan cepat meninggal. Mungkin bilang takdir. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Harus pakai ilmu. Bagaimana ilmunya? Jangan kita tanya ustadz karena bukan bidangnya. Siapa? Tanya ke dokter. Alhamdulillah 3 profesor saya datangi. 1, almarhum Profesor Dr. Haji Dasril Daud, spesialis penyakit anak. Praktek di Jalan Tupai. Istrinya dokter forensik di Polda. Tinggal di Pengayoman Mas. Yang kedua, Profesor Dr. Harsinin Sanusi, spesialis penyakit dalam, ahli gula. Praktek di Veteran Selatan. Tinggal di Jalan Nikel. Istrinya dokter gigi, Dr. Veronica. Yang ketiga, Profesor Dr. Khairuddin Razak. Ya, saya tidak tahu tulang dan saraf itu kalau tidak salah itu. Tinggal di kompleks ini. Karena ada hubungan keluarga dengan ibu istrinya. Sehingga saya berani bertanya waktu itu. 3 profesor saya tanyakan. Pertanyaan yang sama. Di waktu dan tempat yang berbeda. Boleh saya lanjut? Pak Prof, kenapa orang sekarang lebih cepat meninggal daripada orang dulu. Dan lebih cepat kena penyakit? Apa jawabannya? Alhamdulillah menghasilkan jawaban yang sama. Apa? Karena kita semua korban bahan kimia. Korban bahan kimia. Tidak bisa dipungkiri. Ibu-ibu kalau mau cari santan, tidak cari nih paparuk kelapa. Sinsalabin santang kara. Iya. Ibu-ibu kalau mau bikin nasi goreng, tidak cari mie bawang putih. Sinsalabin sajiku. Iya. Minta maaf, Di. Mamaku pernah cerita, ini untung tidak ada di kuliah teh kotak. Itu kalau lebaran itu, tabik lebaran, kalau datang ke rumahnya orang, sebagian orang sekarang tidak mau bikin teh. Teh kotak, Coca-Cola, Fanta di depan mejana. Kasih nyala lampu, suruh tamunya duduk langsung. Alasannya praktis dan modern. Saya bilang bukan praktis dan modern, itu dibilang al-malasu wal kutu'u. Iya, karena tabik di. Tanya ke orang dewasa mana lebih enak. Minuman yang di meja atau teh panas? Oh, jelas. Orang dewasa orang dewasa. Kan tamu takkan orang dewasa. Yang ikut kan anak-anak yang ikut. Itabe, saya bukan memprovokasi keadaan, memang kenyataannya begitu. Mamaku pernah cerita, boleh saya cerita nih? Ditahu mamaku? Enggak ditahu. Istrina bapakku. Ditahu mi? Ditahu mi di? Saya tanya ulang, ditanya mamaku. Bilang mi kita supaya cepat ceramahnya. Itu mamaku pernah cerita, nak orang dulu kalau hamil tidak ada sentuh susu formula, nak. Apa mi? Minum nak air beras. Untuk apa, Mak?
Nggak tahu minak mungkin banyak mengandung vitamin D dan apa mengandung pertumbuhan janin. Nak, orang dulu nak kalau hamil itu nak makan ubi kayu, ubi jalar sama kacang hijau. Untuk apa, Mak? Itu ubi kayu, ubi jalar membantu pertumbuhan tulang dan kacang hijau supaya rambutnya menjadi lebat dan kuat. Orang dulu nak kalau hamil nak tidak ada konsumsi susu permula. Apa, Mak? Susu kedelai. Orang Makassar bilang apa? Air tahu. Untuk apa, Mak? Supaya itu anak nanti nak kulitnya putih dan bersih. Dalam hatiku mungkin mamaku nak lupa minum. Artinya karena kenapa? Aduh mati minta. Lebih jujur. Delapan bersaudara, saya yang agak coklat sedikit. Itu kakakku yang paling tua, tinggi, dijuluki Belanda, putih. Itu adik-adikku yang cewek, kayak cewek Mesir. Tokik Yaman keturunan Bugis itu campur-campur. Mesir. Begitu lahir kadek Afrika. Tapi bersyukur alhamdulillah karena belum pernah Pak dengar putih manis. Yang ada apa? Terima kasih banyak. Banyak di penggemarku alhamdulillah. Ya. Tapi sekarang orang kalau hamil Lactamil, Lactogen, Emam, Prinagem. Maaf ya, saya bukan masalah merek, ini masalah kimia. Baru proses pembentukan janin dihantam bahan. Ku adakan penelitian anakku yang kedua. Bukan anakku, anak istriku. Karena tidak beranak ke saya. Itu anakku yang kedua dari istriku ini, maaf, waktu yang pertama tak kalah susu permula. Begitu yang kedua, bilang sama istriku minta tolong lebih baik minta keuangan daripada minta susu permula. Karena mau keadakan uji coba. Terbukti setelah lahir, alhamdulillah kekebalan tubuhnya anakku yang kedua lebih kuat daripada yang pertama. Lihat saya itu minta-minta di lampu merah. Ada itu ibu-ibu gendong anak. Kanan bukan anak gendong ibu nah. Sirkusinya pun ayo. Ini ibu-ibu gendong anak. Lihat saya panas, malam, hujan, angin, enggak sakit gitu. Yakin nggak tidak sentuh susu permula. Bukan apa. Kusampaikan begini. Bahayanya bahan kimia. Lihat Ki, orang-orang di kampung kalau minum kayak airnya itu kotor Ki karena air tanah, keruh. Sumur bor. Tapi nak masak. Walaupun kelihatan kotor tapi sehat. Di kota bersih tapi belum tentu sehat. Minta maaf ya, ini saya bukan sotak karena ini banyak-banyak orang di bidang kedokteran hadir ini. Saya cuma mau bilang begini ceramah saya. Kita di akhir zaman ini jangan mikir terlalu menghayal panjang umur. Jangan mikir terlalu menghayal panjang umur. Ini almarhumah lihat Ki umurnya 40 berapa? 50 tidak sampai 60 di. Saya mau sampaikan Ki, artinya apa? Islam ini cuma mau menyampaikan di akhir zaman utamanya tinggal di kota. Jangan mikir terlalu menghayal panjang umur. Mengharap boleh. Apa maksudnya bedanya menghayal sama mengharap? Kalau mengharap itu berdoa, ya Allah panjangkan umurku, boleh. Anda olahraga, berarti kan mengharap panjang umur, boleh. Tapi menghayal jangan. Apa maksudnya menghayal? Kenapa tidak baca Quran Ki? Tua Pak baru membaca Kak. Kalau tidak tua Ki? Kenapa tidak ke masjid Ki? Ya tua Pak baru ke masjid. Kalau tidak tua Ki? Itu kan namanya menghayal. Karena banyak orang salah paham Pak. Nah kira mati itu seiring waktu. Tua, sakit, mati. Oh tidak. Mati itu tidak butuh syarat. Kita tidak bicara medis loh ya. Kita bicara iman. Mati tidak butuh syarat. Mati itu mutlak. Dikatakan al-mautu itlak bila syarat. Mati itu mutlak tidak butuh syarat. Sawa'un kuntum siban awi syabab. Oh ya. Silakan. Ya. Mati tidak butuh syarat, baik Anda tua atau muda, sehat awis sakom, Anda sehat ataupun sakit. Ihdaru bil maut, hati-hati dengan mati. Fa innahu yuji'uka bilal isyarah. Karena itu mati datang tanpa tanda-tanda. Enggak butuh tanda-tanda itu mati, Bu. Enggak butuh tanda-tanda. Biasanya mati tiba-tiba banyak.
Wallahi banyak. Karena itu kusampaikan kini, kemarin saya takziah. Ada anak muda 30 tahun meninggal tiba-tiba. Kemarin mamanya tidak tahu kalau dia mau meninggal. Kenapa? Tabrakan. Ya kan? Ada lagi di Aspol Tallo. Nah, bantu mamanya siram bunga. Jam siram bunga, masuk 4:30. 4:30 maghrib dikasih bangun. Nak. Bangunku nak. Meninggal ke anaknya. Umurnya 32 tahun. Banyak orang itu meninggal tiba-tiba. Jadi jangan bilang mati itu tua, sehat, tua, sakit, mati. Enggak. Kita tahu rumah makan Andalas depannya Masjid Raya. Rumah makan, nasi campur. Joko? Itu kan berdiri tahun 1967. Orang Yogyakarta ya punya anak perempuan. Itu anak perempuannya menikah sama orang Bugis Makassar. Namanya menantunya Haji Sahabuddin. Haji Sahabuddin mengelola itu, punya anak, buka cabang di Jalan Sunu. Ringkas cerita, ini Haji Sahabuddin lagi didatangi sama pegawainya, bos, lagi ndak enak badan, antar saya dulu ke rumah sakit. Nah bilang Haji Sahabuddin, tunggu nak, ku cari supir, ambil ki supir karena perempuan pegawainya takut fitnah. Pergi mi sama supirnya. Sampai mi di Labuan Baji, sudah mi berobat dan ambil obat, sampai mi ke Andalas, ini Haji Sahabuddin tidur di pintu mobil, sandar-sandar, begitu sampai di Andalas, dikasih bangun mi, Haji, sampai mi Haji, apa yang terjadi? Haji Sahabuddin yang sehat walafiat meninggal dalam keadaan tidur. Pegawainya yang sakit diantar, masih hidup sampai sekarang. Mungkin bilang apa? Mungkin bilang salah cabuk di malaikat kah? Baji kisah. Kalau Ustadz boleh salah alamat, buktinya saya tadi terputar kah. Grab, Gojek, boleh salah alamat. Nah, tukang pos, boleh salah alamat. Kalau malaikat, tidak. Itu malaikat, tabik kubocorkan kiri. Dalam riwayat, annal malaika qabla an yanzi'ruh min ibadih yashufu wajha atta arba'ina marrat. Itu malaikat, sebelum nak cabut nyawanya seorang hamba, nah lihat dulu mukanya 40 kali. Artinya apa? Tidak mungkin salah. Jadi kapan-kapan ada lihat ki. Suka ki ketemu nak tidak dikenal ki. Sebelum kenalan ki tanya baik-baik. Tapi jangan kita tersinggung. Bukan Joko malaikat maut. Siapa tahu. Ini aku kasih masukan bro. Artinya siapa tahu akrab malaikat maut balik. Mau bilang tidak mungkin malaikat salah cabut. Baji-baji kisah. Itu biasa anak muda iya kalau dinasehati susah tongi belah. Ya, anak muda iya kalau dinasehati, tapi bukan anak muda sini ya, anak muda sana. Kenapa anak muda sana? Karena di sini keceramah. Nah, kalau di sana keceramah, anak muda sini. Biasa itu anak muda kalau dinasehati, cikali, Andi, sambayang kindi, sambayang kito baki, salam mati ki. Apa nak jawab kan? Ustadz, urusan mati sari merontot wayah. Wih, bagus na etika nah. Nak kasih duluan yang orang tua iya. Tinggi na PPKN nah. Padahal kalau acara buka puasa prasmanan, wih, tacipi kita tua iya. Berlaku hukum rimba siapa kasat dia duluan. Iya, itu buka puasa. Lihat saya buka puasa. Nggak ada mi dulu bilang orang tua dulu. Dulu gitu. Sekarang orang tua ya tacipi tangan kiri na pindah tangan kanan na sendok. Begini gaya orang tua ya. Makanya kapan jatin aku senter bela. Pas giliran aku dong orang tua ya sok mami sama keropo. Apa anak muda ya tak sedikit nasi na dede setengah piring mie. 4 perkadel 3 ayam. 2 telur setengah potong ikan bolu. Tatutu kinasi kena taruh kat dokan. Ambil itu keropok banyak-banyak supaya tatutu kat dokan nah. Nah kanan je kapan tena aku senter belai. La ilaha illallah. Saya boleh kau dan curhat ini pernah diundang buka puasa Prof Tabe. Saya diundang. Lanjut apa terus? Lanjut apa terus? Capek Miki? Nah sami karena saya ceramah kita kan. Siap Jiki sampai 4 jam lagi ke depan siap tinggal mikir pulang nggak nah cinit ya listrik kan. Boleh lanjut ya
Nah, saya pernah diundang buka puasa, maaf ya. Itu kalau Ustadz bukan puasa itu perasaannya paling hancur. Kenapa? Mau ceramah tidak ada orang diceramai. Tidak ada orang datang lagi. Mau pi azan baru datang ngasing. Salawat memastikan sampai batu. Makanya kalau buka puasa cepat-cepat kita datang. Dijaga perasaan tuan rumah sama Ustaz kah dong. Nah ini mau mi azan, nah suruh ceramah. Ustaz azan mikirnya daripada ceramah mikir daripada nanti azan mi. Ceramah baru 5 menit ceramah azan mi. Itu setengah tenda. Wih, berdiri ngasih mi karena sebelah sini mejanya. Antri mi langsung berdiri ngasih mi. Jadi doa mak terpaksa aku berhentikan ceramahku. Doa mak tapi tidak antok artinya aku doakan juga Allahumma arham jalisan wala tarham kiaman. Ya Allah rahmati yang duduk ke jangkit berdiri ya Allah. Dalam hatiku tidak nanti arti. Malah sikat cidik. Belum pak ambil piring ambil mimam mi. Kan biasaan itu saya kalau duluan supaya cepat ke pergi sholat mak. Lanjut tarwi. Ini tuh saya tidak bisa mak. Sudah mak doa. Ras ini orang terpaksa aku batalkan puasa aku pakai aqua gelas. Duduk mak minum. Tidak ada tuh apa-apa semua. Duduk mak. Sudah mak minum. Pergi mas sholat. Karena mau antri tidak bisa. Pergi mas sholat. Bilang sholat mak dulu deh. Baru pamitan pulang. Sudah mak sholat. Begitu mau sholat tidak ada imam. Mana imam? Kita mau imam Ustaz. Mana imam? Ya antri tongi tadi. La ilaha. Tacipik imam. La ilaha illallah. Bilang anda apa-apa jadi maafkan imam saya imam. Saya imam jangkit bilang rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua qul huwallah. Sengaja kak surah pendek bukan surah panjang ku pakai karena kalau surah panjang ku pakai lah busikat dokang. Iya, itu juga aku pertimbangkan saya demi ku selamatkan jamaahku ini si saya. Jadi itu pun surah pendek satu napas. Allah. Begitu selesai assalamualaikum warahmatullah. Belum langsung potong kompas sedikit. Subhanallah. Wih, berdiri ngasim. Wajar, nah selamatkan dirinya masing-masing. Tapi saya tetapkan komitmen. Bilang yang penting tetapkan khusyuk. Dengan subhanallah. Dalam hatiku lah usmika pengisah. Dia nama kapang teman. Apa mah menjaga sisa. Husuk ya, husuk ya. Nggak tahu husuk apa enggak itu. Selesai baca doa sendiri. Kan sudah kak baca doa. Sholat sunnah mak juga. Dalam hatiku sebelum sholat sunnah sebelumnya kak bertakalalah usminnya Allah. Selesai kak sholat sunnah mak dia pergi mak. Wih kenyataan. Ujung pukul ujung alak busuk wal tangkasau. Itu kotak besi prasmanan tempat nami goreng kecil lagi. Ada satu sawi daki begini. Nabila yang punya rumah Habib makan ke Habib lah. Iya kenyang mak. Ada pitu orang buka puasa kenyang. Nah suruh kak makan nasi kak dokan satu sawi. Nah cini kelinci kak patana balakan kau. La ilaha illallah. Jadi saya pulang mak kodon singgah kak beli roti. Ku bilang ganjal ki perutku taraweh. Karena setelah taraweh ada takziah. Besok diundang lagi buka puasa, Bok. Memang mak roti. Nah tanya ke istriku, kenapa Bok roti nacar buka puasa ki? Apa ku jawab ke istriku? Nggak nutoki nasibna suaminu. Sawi nagapa satu batang. Urusan mati sare meronto tuaya, pakan reang tacip gitu tuaya. Apalagi biasa itu ada burung sarak, toki burung sarak, burung kariu. Amaram itu anak muda iya, alle tuaya pamantang iloloa. Sandena kulit kanan jo kariu ke apa bilang kau ku janjang masih mau kok. La ilaha. Ku sampaikan ke Kasandi, mati itu tidak lihat umur. Tidak lihat umur. Wallahi, ayo lihat ki ini malam masih banyak yang lebih tua tidak mati ini malam. Nungguan almarhumah. Kan begitu ya? Masih banyak. Ini mati tidak lihat umur. Ayo sekarang saya mau tanya Ki, angkat tangan Ki yang masih yakin dirinya hidup sampai besok pagi. Begitu kita angkat tangan, syahadat Ki, diragukan Ki kalau beriman. Sampai besok saja tidak ada jaminan. Kenapa? Mungkin saja tidur Ki ini malam nah meninggal Ki. Banyak orang tidur nah meninggal. Adiknya Bupati Morowali Pak Anwar Hafid tidur, dibangunkan sahur, meninggal. Istrinya Tukul Arwana, Susi Similikiti wele. Karena melengkap nah. Ya kan? Sudah pengajian, pulang sholat isya, baring-baring tidur, tidak bangun nih. Istrinya, suaminya BCL. Apa ya? Pulang jadi juri. Nah lihat suaminya, nah kasih bangun nih, meninggal. Saya punya paman di Andi Tondro jam
jam 9 malam ku antar, besok pagi minta dijemput jam 10. Ternyata apa? Dibangunkan sholat subuh, Kak duduknya di bantal. Alhamid juga bansanya. Banyak orang tidur, karena tidur itu kan setengah dari mati. An-nom nisful maut. Man nama sakhas yurfa'ru idza adina bihayatih. Orang yang kalau tidur itu diangkat ruhnya. Orang kalau tidur diangkat ruhnya. Habib, kenapa masih bernapas? Ruh banyak lapis. Kalau diizinkan hidup, fayarudduh, dikembalikan. Wa illa, kalau tidak diizinkan hidup, fayakhudul baki, Allah ambil sisanya. Makanya orang mau tidur disuruh ambil air wudhu supaya siap-siap mati. Kalau mati punya wudhu dapat hadiah. Bagaimana? Man mata fi halatil mutawaddi mata syahidan. Siapa yang mati punya wudhu mati sah? Tidak gampang itu mati syahid. Jadi kalau besok saja tidak ada jaminan, kenapa ditunda-tunda sholat tak? Makanya aku sampaikan baik-baik. Nabi pernah bersabda, al-akyas, orang yang paling cerdas itu bukan orang yang IP-nya 4, bukan orang yang pintar retorika, bukan orang yang pintar ceramah, bukan orang yang pintar politik atau dagang, tapi orang yang paling cerdas cuma satu, kata Rasul, al-akyas, manusia yang paling cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikra, manusia yang paling banyak ingat mati. Bukan berarti ingat mati, Bu. Begini, Bu, ambil tasbih lalu mengatakan mati. Apa gunanya? La yusaf wa la yunfa. Tidak berpahala dan tidak menghasilkan manfaat. Mengingat mati maksudnya istihnahum lahum istiqdadan. Mempersiapkan bekal setelah mati. Tahbidi, Bu. Ibu, pernah lihat orang berangkat umroh? Biasanya kalau berangkat umroh itu laki-laki paling santai. Mau berangkat baru ambil koper. Tapi kalau ibu-ibu, 3 minggu sebelum berangkat, nah terus memang koper nah. Ada semua abon, minyak kayu putih, sendal jepit, sendalnya kantong plastik, peniti, ada semua mi. Nah kasih pindah semua ke lemari di situ. Nggak tahu kenapa bisa cukup. Bu, kenapa? Saya tidak salahkan ibu-ibu. Nggak aku salahkan, tahu nak? Kenapa? Karena memudahkan nanti kalau sampai di Mekah atau Madinah semua sudah ya. Padahal kalau ada lupa, ada semua di sana. Minyak gosok ada di bin Daud di Mekah. Peniti, sendal jepit, ayo semua mikir apa? Ada semua di Mekah. Tidak ada mau jabu lagi ada di Mekah. Iya. Tidak ada di Mekah, tapi mempermudah kita di sana. Kalau ada lupa, aman. Yang penting bawa real. Jangan begitu ya. Betul ya? Itu persiapan apa? Umroh. Sekarang koper tak sudah dipersiapkan menghadap sama Allah. Paham? Itu koper tak sudah dirapikan sholat tak? Mulai menstruasi sampainya sekarang, berapa sholat yang kita tinggalkan? Sudah mikir istighfar. Sudah mikir keluarkan air mata minta maaf. Wudu tak? Selama gini kita wudu, yakin mikir benar? Sholat tak? Yakin mikir benar? Baca Quran tak? Apakah lebih banyak daripada nonton televisi tak? Apakah lebih banyak daripada main HP tak? Sedekah tak? Apakah lebih banyak daripada pelampiasan hawa nafsu tak di mall-mall? Maaf loh ya, bukan berarti saya tidak ke mall. Saya cuma mau tanya, bekal tak itu koper tak untuk menghadap sama Allah siap nih? Siap nih kira-kira? Kalau belum, kapan? Ingat gini, kalau ada yang kurang, tidak bisa berguna real. Kalau berangkat umroh, ada kurang, masih bisa. Ada jalan keluar. Tapi kalau di akhirat, ada kurang, tidak bisa. Tidak bisa. Yauma la yanfa'u malun. Di hari kiamat tidak ada gunanya uang. Wala banun. Anak. Karena ada itu paling hebat itu ngomong. Ustadz, anakku saya hafal Quran semua. Hati-hati lo ya. Anak tak yang hafal Quran, bukan kita. Ingat baik-baik. Anak penghafal Quran bisa mensyafaati orang tuanya bukan di mahsyar, di mizan. Beda itu. Yang salah paham. Ini di mahsyar dulu, tanggung jawab masing-masing. Yaum apa? Likulli mri'im yauma idzin sya'nu yukni.
Hari kiamat itu manusia sendiri sibuk dengan urusannya masing-masing. Yawma yafirul mar'u min akhi. Seseorang nanti di hari kiamat lari dari saudaranya karena takut tanggung jawab dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari orang tuanya, bapak dan ibunya. Wa sahibati wa banih, lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, lari dari anaknya. Kenapa? Karena pada waktu itu tanggung jawab masing-masing. Allah, kira-kira siap mikau perta? Siap mikau perta? Wallahi tidak ada yang siap kecuali orang yang betul-betul mempersiapkan kematian. Makanya heran saya kalau ada orang ini sibuk dunia, tak lupa sama akhirat. Dunia ini sementara, Ji. Dunia ini jembatan. Lihat ki almarhumah sekarang. Nah lewati mi jembatan, menunggu di terminal, pulang kampung mi. Tapi belum pi jalan busnya. Masih menunggu di terminal. Terminal itu di alam barzah. Almarhumah ini, ibu, jangan ki bilang di almarhumah keluarganya, nah tinggalkan ki, tidak, nah dahului ki. Karena perjalanannya almarhumah perjalanan tak nanti. Tidak nak tinggalkan ki, kalau nak tinggalkan ki, nak ambil kopernya, nak bawa bajunya, baru pergi, itu baru nak tinggalkan ki. Ini nak dahului ki, dan perjalanannya kita akan lewat. Makanya aku sampaikan kini, orang sekarang ini kasihan. Banyak-banyak sholatnya diabaikan. Sholatnya al-malasu wal kutu'u wal capi'u. Ya, wal batu-batuang wal katuru-turukan. Kadang-kadang ditanya ki, hati-hati kona, kalau tidak sholat masuk neraka. Apa jawabannya? Nggak apa-apa, jibi paling dicuci jaki. Nah cini laundry neraka iya. Cuci jaki, apa malaikat tukang cuci. Ku sampaikan gini, man taraka salam muta'ammidan marratan wajabat alaihi dukhulun nar arba'ina ayam. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja satu kali, wajib masuk neraka 40 hari 40 malam. Ibu, tunggu dulu belum selesai, jangki dulu tak bangka. 40 hari itu 40 harinya neraka. 40 hari itu 40 harinya neraka, dikatakan yom fil akhirat ka alfi yom fid dunya. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Artinya 40.000 hari. Saya pernah bagi, kalau mau kesik jadi tahun itu hari 40.000 hari dibagi 365 hari. Betul? Maka 40.000 dibagi 365 hari sama dengan orang kalau ninggalkan sholat satu kali wajib masuk neraka 109 tahun 6 bulan. Makanya, Bu, tidak salah Nabi mengatakan pukul ke anakmu kalau tidak sholat. Bayangkan Nabi orang rahmatan lil alamin. Semut lagi tidak mau nasakiti. Ibu, pernah Nabi tidur, tahu ki jubah. Ini kan yang kupakai gamis. Ini kupakai gamis, bukan daster nah. Bukan daster. Bu, gamis ini Bu. Ya, ada itu kalau di luar nah gamis, jubah. Nabi pernah tidur di lantai, jubahnya terurai. Ada kucing tidur di jubah. Nabi mau rapat sama pemuka-pemuka kafir Quraisy. Siapa itu? Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Goso, ada semua nih di situ. Nabi dikisih bangun rapat sama Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, bangun Rasulullah. Mau bangun, tapi nah lihat kucing ada tidur. Perhatikan ki. Nah lihat kucing ada tidur. Nah panggil ke Abdullah bin Mas'ud. Atinil saifak. Kasihkan nggak pedangmu. Nah potongin. Nah suruh potong itu. Bajunya seukuran kucing yang tidur. Nah potong jubahnya Nabi. Jubahnya Nabi nah potong seukuran kucing tidur. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah. Kata taubak bisa babi hirah. Engkau telah memotong bajumu gara-gara seekor kucing. Apa kata Nabi? Bukankah kau berhak hidup di dunia dengan tenang? Begitu juga dengan hewan. Ini dunia bukan cuma punyanya manusia, punya semua yang diciptakan. Bukankah manusia tidak mau diganggu tidur? Begitu juga kucing. Rela nak potong bajunya demi seekor kucing. Coba lihat kalau kita tosik lagi, kucing tidur di pabangka. Iya, kucing tidur diambilkan panci. Pang. Iya. Tapi di
Kucing lagi tidak mau nasakiti, rela na buang bajunya, rela na rusak bajunya gara-gara tidak mau menyakitiku. Apalagi anak kecil. Tapi apa Nabi bilang? Kalau anakmu tidak mau sholat 10 tahun, apa kata Nabi? Apakah itu bukan menyakiti? Paham maksud saya? Kan ini kalau secara logika, Nabi kucing lagi tidak mau nasakiti, apalagi anak kecil. Kenapa Nabi suruh pukul anak kecil? Kan bisa dicerna ya. Kucing tidak mau nasakiti, anak kecil tak mau nasakiti. Karena Nabi tahu betapa besarnya resiko kalau besar dan dia tidak sholat. Terpaksa dipukul. La ilaha illallah. Ayo, coba koreksi diri kita. Ibu, kira-kira berapa juzmi kita baca satu hari? Apakah baca Quran tak sama lamanya nonton TV tak? Apakah baca Quran tak sama lamanya lihat HP tak? Tapi ibu-ibu kalau nonton Indosiar pagi sampai malam, ya Allah. Itu kita ulang-ulang Indosiar. Ya, ku menangis. Ya. Tabe. Minta maaf tadi kalau baca Quran. Kalau nonton televisi 5 sampai 10 jam, HP 5 sampai 10 jam. Tapi kalau baca Quran berapa? Baru 5 menit baca Quran, baru 10 menit baca Quran. Apa Nabi bilang? Kenapa goyang-goyang huruf nih? Tambah kecil ki kuliah no. Quran darah ke kapan ini? Quran darah lah kutu. Quran darah lah kutu. Ini mindikana bajitna disari jurus kandat tanpa bayangan. Toki kandat tanpa bayangan. Kalau ada bayangan begini. Kalau tidak ada bayangan. Bu, Pak, Ibu, bukan nggak sombong, ku tambah sedikit boleh? Bukan nggak sombong, saya kan juga ada ilmuku belajar, kan begitu ya? Bidangku toh. Saya pernah belajar 4 tahun ilmu jin sama orang Irak, ahli jin. Kenapa saya belajar? Kenapa sengaja Kak memang ku ambil ilmu jin? Karena mau Kak bantu orang kalau ada yang kesusahan. Bisa dipahami? Ada kemarin anak Pak Prof, kalau saya berbohong, batal ki sholatku sampai mati. Ada anak umur 9 sampai 10 tahun datang ke rumah jaluk-jaluk. Tidak mau tenang. Nah bilang mamanya, bilang, Ustaz, maaf Kak Ustaz, ini kerasukan anakku, bantu saya. Datang ke rumah. Bilang Kak jangki paksa. Bukan kerasukan. Karena kalau kerasukan ada tong kuliah. Tidak Ustaz, 4 Mei Ustaz ku datangi, nah bilang kerasukan, tidak bisa nak kasih keluar. Bilang Kak, kasih duduk dulu. Duduk, tenang. Ku kasih keng makanan supaya jina gitu. Adakah kerasukan orang dikasih waper diam? Begitu ku ambil siwak, toki siwakku yang kalau mau sholat. Siwakku ku bacakan, ada wiridnya. Kalau ku tempelkan kepala anak bu, berteriak bu kalau orang kerasukan bu. Ku bacakan itu doanya Nabi Muhammad SAW. Setelah ku bacakan, ku tempelkan, tidak teriak bu. Kalau ini anak tak kerasukan, kembali ki sama saya. Minta ki uang berapa, ku kasihkan ki. Tapi kalau tidak kerasukan, telepon nggak. Ini medis. Periksa kepalanya. Ada apa-apa saraf di belakang kepalanya. Karena ini anak ngamuk terus. Nah periksa mi. Ingat kidi, batal sholatku sampai mati kalau bohong nggak. Nah periksa. Menelpon bapaknya minta maaf. Maafkan nggak Ustadz. Maafkan nggak kodong. Ternyata tidak kerasukan. Kenapa mi anak tak? Ternyata kanker otak kasihan. Di belakang otak. Ya, kanker. Karena kalau no medis ada tombidana. Saya takut bilang kerasukan kalau tidak kerasukan. Ada penjual nasi kuning datang ke rumah bengkak kaki. Nah, Habib, lihat saya Habib mungkin asam urat ini. Bilang tabe, kalau asam urat tidak ahli Kak memeriksa. Itu tugasnya dokter. Kalau istriku pintar periksa gula. Ada kelebihannya dok, tanpa alat. Istriku itu bisa periksa gula tanpa alat. Kenapa? Biasa kalau di luar Kak, na WhatsApp Kak, abah habis gula. Bisa, dia luar biasa deh. Tanpa alat itu, luar biasa. Saya bukan sombong ya. Ini kenyataan ini. Istriku itu. Tahan emosi tadi, tahan emosi tadi. Loh, saya kan bilang tanpa alat. Bukan gula darah, gula. Loh, lain kalau itu. Gula. Tapi jujur ya, saya ini malam betul-betul jujur Pak Prof, Bu, Ibu.
Saya senang sekali bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya ini malam, bertepatan ada acara di Kelaro. Ya, bertepatan ini malam ada acara di Kelaro dihadiri oleh Gubernur PLT, dihadiri oleh Pangdam, Kapolda, Kejati dan beberapa jajaran pejabat provinsi. Tapi alhamdulillah saya lebih pilih datang ke sini. Alhamdulillah. Kenapa, Bu? Ibu enggak tanya kenapa? Karena di sana saya tidak diundang. Saya cuma bilang bertepatan ini malam, ya ada acara di Kelaro, saya datang ke sini, ya karena di sini di saya di sana tidak, ya Ibu tak dampengi, marah-marah diundang. Saya kan bilang bertepatan, tidak bilang nggak diundang. Perhatikan saya kiko dong. Allah Karim. Bu, jadi pernah orang datang ke rumahku. Boleh lanjut ini tadi tentang ilmu medis. Ya, konsentrasi ya. Allah. Pernah Allah. Bu, lanjut. Saya kalau di masjid tidak pernah Kak lucu-lucu. Tanya Pak Prof di masjid tidak pernah Kak lucu-lucu. Tidak berani Kak. Disesuaikan, kalau masjid serius, ya di kantor santai, sini tidak boleh tegang, tidur gitu, ya tapi emosi gitu. Ibu, pernah ada orang datang ke rumahku, anak muda, nak ketuk pintuku, tek tek tek, assalamualaikum, assalamualaikum, kubuka mi, waalaikumsalam, kenapa Dek? Habib tidak tidur Jiki, tidak Dek, karena kubuka kami ke pintu. Seandainya tidur Kak tidak bisa buka pintu. Heran ini coba lihat ini, bingung ini apa maksudnya ini. Nah tanya Kak tidak tidur kena tak buka mata aku begini. Ya, coba begini Kak buka pintu Bu. Heran lihat kita pindah apa aku maafkan nih. Jadi datang nih bilang Habib mau masuk nak kapan itu Bu Aji, tidak aku ganggu Ji tidur. Ya, itu. Tapi ya itu heran saya bahasan tuh orang Jadi kusur masuk bilang kenapa gini Habib mau kapan di rukyah? Ya penjual nasi kuning dulu belum bisa selesai. Penjual nasi kuning kalau pai bengkak kaki nah Habib periksa saya mungkin asam urat ini bilang kalau asam urat tidak bisa keperiksa pergi ke apotik. Karena tidak mau kasih sotak tidak mau kasih sotak. Wallahi fi kulli kalami yuhsab yaumal qiyamah. Setiap kalimat itu dipertanggungjawabkan di hari enggak mau kasih otak. Tapi begitu kuliah kaki nah bilang Bu Haji minta ke air. Ada mi air nak kasih Kak. Tabe santet ini. Ada santet ki. Saya bilang minum ini air, jangan mikir tanya ki. Habib siapa yang santet ki? Oh tidak boleh. Ustadz kalau lurus tidak boleh menyebutkan siapa yang santet ki. Kupabitte kinjo. Sudah mi minta ki perlindungan sama Allah, doakan supaya diampuni dan diberi hidayah. Itu Islam itu. Tidak boleh dikirimkan balik. Lapola-labatan tidak boleh. Doakan dapat hidayah. Ringkas cerita pulang. Nah minum airnya 3 hari sudah menjual. Nah, kalau saya bohong, tidak selamat ke dunia akhirat. Jelas ya? Ini datang anak muda. Begitu datang, Habib, mau Kak kodon di ruqyah Habib. Kenapa Kide? Kalau baca Kak Quran, sakit kepalaku, panas kidahiku. Lalu, Bib, kalau azan subuh tuh, sakit na belakang kepalaku bangun. Bisa jadi ruqyah Bib? Bisa deh. Bagaimana caranya? Gampang. Iya, bagaimana caranya? Carikan masadah sendal jepit tebal-tebal. Kenapa Bib? Mau ketapik ke kepalamu. Kenapa? Karena orang sekarang Pak, dia kutu jin salahkan. Al-mahluk la yata'allaka bikathril ibadah. Makhluk itu tidak bisa mempengaruhi malasnya orang ibadah. Tidak ada. Setan saja tidak bisa nakisi malas orang ibadah. Kecuali mempengaruhi saja. Tidak bisa naganggu begitu, tidak bisa. Kecuali setan nak pengaruhi ki. Ayo. Tapi bukan berarti kita malas. Kita yang terpengaruh. Perhatikan. Seandainya ini kodon jin apa salahnya? Nah jin juga diciptakan untuk bertakwa kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Kenapa selalu jin disalahkan kalau malas ibadah? Seandainya jingan atau kantor polisi, lapor ki. Pencemaran nama baik. Iya. Tidak tahu lagi sekta delapan atau mana.
Ya, jangan kasihan. Tapi bukan apa nah, kubocorkan dulu kenapa orang baca Quran sakit kepalana, panas dahina. Karena tidak cintai Al-Quran. Kalau orang cinta sama Al-Quran tidak akan menimbulkan kelelahan. Perhatikan, ini magolatul Arab. Idza ahabba syai'an yash'urun ni'ma wala yash'urut ta'at. Kalau orang cinta kepada sesuatu tidak menimbulkan rasa capek, tapi menimbulkan kenikmatan. Betul. Ku kasih gambaran. Lihat orang yang hobi main catur. Yang biasa hobi main catur itu tak 5 jam biasa itu. Lihat saya orang main catur karena janjangi. 2 warna gitu, kapan-kapan beli catur 3 warna kasih kembali. Salah cetak. Hitam putih gitu. Itu orang main catur karena leki jatuh. Tegang itu. Jangankan yang main, yang nonton lagi tegang. Saya kadang-kadang ku tanya, apa ngasih nu cini? Apa na cini? Bingung nggak? Biasa nanti Ustadz yang ribut dulu. Bilang, apa nah larang jangan ribut, nggak ada suara nah. Nggak ada layar, nggak ada suara. Nah jangan itu, kasih. Kenapa? Nah cintai catur kah? Coba bedain saya main catur, 2 menit tidak goyang kupas simbungi. Kalau 2 menit tidak goyang kupas simbungi, kenapa nggak kusuka catur kah? Paham nggak maksudku ini? Kalau orang itu, lihat saya bu, ada temanku main catur bu 5 hari, setiap mau tidur na potoi, bersambung besok, 5 hari main catur. Lihat saya itu orang main COC, main Mobile Legend, bertahun-tahun itu. Ada temanku berapa tahun mau main Mobile Legend? 2 tahun Ustaz. COC? Kalau COC jangan bilang hampir 5 tahun. Coba na Al-Quran itu berapa juz minu baca? Tapi tidak nak cintai. Mau lihat contoh orang kalau nak cintai sesuatu tidak capek. Mau lagi? Lihat orang main bola. Itu orang main bola aneh tapi nyata. Kenapa saya bilang aneh tapi nyata? Dia tonji tendang, dia tonji buri. Dia tonji tendang itu. Sudah na tendang na buri. Capek-capek na buru. Nah dah apa ki? Na tendang sadik. Mustina kalau udah apa ki bawa pulang nih. Kan begitu. Untuk apa nu buru kalau mau cukup tendang nih? Mestinya kalau udah apa ki bawa pulang nih. Kan begitu secara logika tuh. Untuk apa? Nu dapat nu tendang sadik, nu buru nu dapat tendang sadik. Tapi tidak capek gitu. Orang main bola ya biar capek kalau mau nu ganti marah-marah. Capek mina? Keluar mi. Ucap ganti ki bib. Hendak ji. Capek ki bib. Hendak ji. Nah pusum itu mitip mi bebena. Tapi baca Quran kodong duduk je orang di kursi tidak lari. Orang baca Quran duduk je di kursi tidak lari. Kenapa hari nak bilang kenapa tambah kecil ki huruf nenek? Ada itu bilang capek kak baca Quran, la ilaha illallah. Anakku kemarin kusuruh baca, kan hafalannya anakku sama saya. Abah capek kak baca Quran, jangan mau baca Quran, pusat mau kepala. Abah capek toh nggak? Ya apa sih mau nak? Mau keluar main tidak? Ada jamnya, ada harinya. Tidak ada orang capek baca Quran cinta ini di CPDW. Setiap bulan hatamkan Al-Quran 15 kali. Alias per hari 15 juz. Kenapa? Nah cintai Al-Quran. Bukan apanya kasihan. Kalau ilmu jin ku tahu kasihan. Bu, belakang rumah bu, nak kasih bangun nggak jam 2 malam. Jam 2 malam nak kasih bangun nggak dari tidur. Orang gemuk susah dikasih bangun. Tapi nak kasih bangun nggak bilang, abah ada orang bah. Oh iya langsung. Ustadz bisa kikodong ke rumahku kerasukin anakku. Bilang iya tunggu mak. Dulu mikir kota di rumah tak. Begitu cuci muka mak dalam kadang al ngantuk wal capek wat tak do. Langsung ambil air wudu. Saya ambil air wudu, saya langsung sholat tobat. Kenapa sholat tobat? Kalau mau mengobati orang kerasukan, sholat tobat dulu. Kalau ada dosa atau bangga, tidak mampu. Yang kedua, saya sholat hajat. Kenapa? Saya minta pertolongan sama Allah, karena yang obati bukan saya, tapi Allah yang sembuhkan. Setelah itu selesai, saya langsung ke belakang. Kulihat mi anaknya. 1 kali di kuliah anaknya begini. 16 tahun, laki-laki. Iya. Kasih keluar di teras. Kasih keluar di teras. Jangan di dalam, di teras. Ustadz di dalam mau? Enggak, di teras. Bu Ustadz di dalam mau? Ibu, kita kasih bangun jam 2 berarti harus nurut. Karena percaya sama saya. Bu, subuh ini ada lagi ceramahku, Bu. Langsung kasih keluar, naik kaki, bilang ikat kaki, ikat tangan, naik kak. Ambilkan kayu. Kayu apa Ustadz? Kayu. Sambaran, kalau tidak ada sapu hijau. Akhirnya ambilkan air. Ambilkan di gelas, bukan di ember. Kusiram anaknya, pure. Langsung kupukul betisnya, tak.
Sampai na mengaku kok. Ya Ustaz, balik-balik aja. Nabi bilang mama nak, kenapa Ustaz? Balik-balik kerasukan. Nabi bilang mama nak, tambah Ustaz, ku tambah ya. Tak kali mak gratis, nak ganggu tidurku jam 2 ini. Nasi mogok. Ternyata ini anak mau pergi mendaki tidak diizinkan mama nak, malam bikin sensasi. Nah lupa kalau tetangga kak. Ih, nagapa mi. Dendela busuk ko iya. Ibu terakhir tambah sedikit boleh ya? Ini yang agak serius ini. Ibu, habis sholat subuh, saya kalau habis pulang sholat subuh pulang, saya tidak mau tidur kalau tidak sampai 9:30. Karena kenapa? Muka sholat duha jam 9. Kusuka sholat duha jam 9. Karena Nabi itu ya paling anunya dalam riwayat aksaruhu, kebanyakannya sholat duhanya itu 2 kali. Di waktu duha pertama kali dan di waktu nisfu anid duha, setengah dari duha. Begitu selesai 9:30 saya mau tidur, ada telepon. Habib, bisa ke rumah Beb? Ya kenapa? Habib, ini dapurnya istriku, ada itu biasa na tempel di apa namanya itu? Di tembok dekat kompor, parut kelapa, baskom, apa semua. Tak lempar-lempar ki Bib. Parah itu. Bilang Habib, lebih parah lagi Bib. Kenapa? Anakku tidur di lantai 1, pindah di lantai 2. Wih, parah sekali itu. Tunggu Mak, saya datang langsung. Nggak sempat Kak naik mobil, langsung naik motor. Karena aku pikir dekat. Sampai Mak di sana, masuk Kak. Bu, ya Allah, Bu. Kurang lebih ada kira-kira 10 jin di dalam. 10 jin kira-kira di dalam. Begitu saya masuk, bilang apa Aji, keluar di teras, istri tak, anak-anak tak, sama pembantu tak dulu. Saya mau sterilkan di dalam. Kumalaki ku sterilkan nak kerasukan. Tapi amankan dulu HP tak dan benda-benda berharga. Termasuk kamar tak, kunci baik-baik. Kumalaki ada hilang nak kena tuduh. Ini kan juga bahaya. Jadi masuk mah. Begitu masuk Kak di dapur, langsung Kak di dapur. Di situ kumpul 10 jin. Kumpul di situ. Baik, ada mantu markas nah. Baik, ku baca mi. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aita khushy'an mutasyah. Itu kalau dibaca Bu, tak gunceng jingah. Nggak betah di rumah. Lari langsung jingah. 9. Tinggal ki 1. Baik, itu 1 Bu. Senyum-senyum kita lihat kayak gini. Enggak menjangkit bilang dalam hatiku, jenderal nami kapang ini. Ku tambahi doanya Nabi usir jin ifrit. Bayangkan jin ifrit kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtatu bitarbillah tuluhu masyaallah. Tufluhu la ilaha illallah. Babu Muhammad Rasul. Tidak lari. Tetap kisenyum. Wih. Moga kurasa lari malu-malu tuh enggak. Karena kala tak kunci mi pintu baru di luar Quran nah pandra ki reputasiku. Bilang ai tena mo. Pokoknya silak busang kini. Nak lak busuk kau juga lak busuk. Apa boleh buat? Ku tambahi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyu. Sampai habis. Ayat kursi. Tidak lari. Tetap kena lihat. Tidak bisa diusir ini. Terpaksa dibakar. Bakar jin apa? Surat ya? Apa boleh buat? Tabik jin. Tak dampoi Kak. Dari tadi mau kau usir kau baik-baik. Tidak mau kau pergi. Sudah mi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maafkan ya Allah. Terpaksa ini ya Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baru 2 ayat. Kembali ke 9 teman. Tak bangga Kak. Kenapa kembali kok? Nah bilang, tabi Ustaz. Kenapa? Mau Kak jemput kita mangku satu. Kenapa? Ye, tabi tidak nak dengar kita omologi. Cintong lo. Lah busuk bebek. Tena lahir kita giang ilah. Cintong lo ku hadap. Astagfirullah. Habis sih baca-baca aku. Inja tome tena lahir kita omologi. Tapi tabe di ini terakhir ka bale-bale nah. Terakhir ka bale-bale. Ada pinjau sedek jintong lo. Siapa tuh ada remaja masjid obati tetanggana tidak mau sembuh. Kenapa tidak sembuh? Ya toh ngologi. Akan lalu kok dibeta kok. Karena jin itu tetap terbakar walaupun toh ngolo. Karena yang kasih terbakar ki bukan pendengarannya tapi cahaya Al-Qur'an. Oh, tegan dulu ki bilang.
Nyo to minaliak lagi. Tenan akhir to meluki. Nasa mi dijemput sama teman. Bo. Karena itu sebagai kesimpulan. Nah, ini. Ibu. Pakai pampers ya, guys. Ibu, sebagai kesimpulan. Ibu, karena itu saya mau sampaikan kita semua ini apa? Meran? Ini kita semua ini, yang hadir ataupun yang tidak hadir. Ini, kita semua termasuk saya, kita ini peran kampung halaman tak, bukan Sopeng, bukan Jawa, bukan Bantaeng, bukan Bone, bukan Sidrap, bukan di mana-mana. Satu kampung Jiki. Di mana? Di dunia apa? Meran? Cari apa? Buka surat Al-Muluk ayat 2, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah, zat yang maha mulia, menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita semua. Ayyukum, siapa di antara kita ahsanu amala, yang paling bagus, bukan yang paling banyak hartanya. Karena itu seluas-luasnya rumah tak ujung-ujungnya 2 kali 1. Karena kalau 2 kali 2 kamar mandi. Kuburan 2 kali. Biar 500 hektar rumah tak, mustahil kuburan tak 5 hektar. Karena kalau 5 hektar kuburan tak mungkin melojot-lojot sama malaikat. Tidak toh? Semahal apapun mobil tak ujung-ujungnya ambu. Semahal apapun rumah tak, baju tak, mau baju berapapun, baju mahal, ujung-ujungnya kain kafan. Tidak pernah Pak lihat ibu-ibu majelis taklim baju seragam nak kain kapan? Baju kain, baju majelis taklim, baju seragam kain kafan, baru pegang rebana perdamaian. Enggak datang mas saya. Semahal apapun cincin tak, masih ingat zaman batu 2015? Kalau ketemu orang tidak tanya kabar, apa nak tanya? Batu apa nak pakai? Sampai banyak kasus ibu-ibu hilang cobek nah. Karena bapak-bapak putus asa, tidak ada batu cobek nah pada cincin. Nah, yang penting cil lagi. Ujung-ujungnya batu nisan. Tidak ada yang dibawa mah. Ibu 2011 masih ingat? 2011 masih ingat 2011? Zamannya SBY. Muammar Gaddafi 2011 dolar masih 11.300. Zamannya SBY dolar masih 11.300. Presiden Libya Muammar Gaddafi didapatkan kekayaannya setelah wafat oleh PBB 849 triliun. 849 triliun, dolar masih 11.300. Itu kalau dibikin nyonyang. Penuh ini urip. Nah tabe umi. Sampai nama ros. Saya bukan nyonyang aku pikir. Yang bikinnya. Salah udah kita kan. Capek macam. Ya. Iya bukan nyonyang aku pikir, yang bikinnya. Nah, 840. Gak biar tidur ngigotongin jaga. Lek kita petarani tolak. Itu petarani tol layang itu. Tol itu. Ya. Ya. Itu lagi itu 2,3 TJ itu. Nah ini 849 triliun. Waktu meninggalnya 1 rupiah tidak ada nak bawa mati. Tidak ada nak bawa mati. Ada temanku di Samarinda, wih hebatnya. Mulai 6 kapalnya sampai 15 kapalnya mati. Tidak dikubur ke kapalnya. Tidak ada dibawa mati. Jadi ke orang cerdas. Jadi orang cerdas. Perbanyak harta yang dibawa mati. Apa itu? Amal jari. Maka Anda termasuk orang yang selamat. Gunakan harta, jabatan, profesi, segala-galanya yang kita miliki adalah sarana untuk memperbanyak amal di hadapan Allah. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, jika berlebihan mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang sopan mohon dimaafkan, utamanya buat Pak Prof dan Ibu, mohon maaf, dan juga buat keluarga. Sekedar untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang bijak, karena di waktu sedih kita berbagi duka. Namun insya Allah sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya kita sempurnakan dengan doa ya. Ada yang baca doa? Oh iya, marhaba.
Mari kita siap-siap berdoa. Namun sebelum doa, Habib mau menyampaikan dulu sedikit. Kalau ada yang berminat untuk dipondokkan di pesantrennya Habib, silahkan menghubungi nanti Habib. Nanti nomorku saya simpan ya. Saya kasih Ki nomorku. Kenapa? Karena kemarin ada yang minta nomorku tidak ku kasih. Habib minta Kak nomor, tak bilang tidak bisa. Kenapa? Kalau diminta Ki apa ku pakai? Catat Ki. Ya, beda itu antara minta sama catat itu beda. Nah kalau diminta Ki nanti ada teleponku bunyi HP tak. Nah, catat Ki. Jadi nanti saya akan sebut nomorku, kita catat. Kalau ada yang berminat ke si pondok anaknya si di pesantrennya Habib, insya Allah disertai ijazah. Ingat pendaftaran cuman 2 juta rupiah. Sudah dapat ranjang, kasur, bantal, guling. Kasurnya saja itu 1 juta rupiah. Loker 3, loker baju, loker buku, loker sendal. Ya, itu 2 juta rupiah untuk tahun ini. Pembayaran per bulan yuran ya, termasuk biaya pendidikan, biaya asrama, makan 3 kali, 4 kali kalau balalai. Artinya balala 3 kali mau biasa. 3 kali di luar laundry karena laundry belum berfungsi ya. Itu termasuk semua 500.000 per bulan. Kenapa murah? Karena saya tutupi tiap bulan dari hasil ceramah 9.500.000 sampai 13.400.000 per bulan. Karena kenapa? Guru-guru dari Jawa, gurunya saja paling murah gurunya itu saya kasih di situ 4.800.000. Karena ilmu itu mahal. Apalagi ilmu agama. Enggak boleh, ya, enggak boleh dikasih datang orang jauh-jauh, capek-capek mondok baru murah. Itu namanya tidak menghargai ilmu. Karena itu, maaf, itu sementara untuk laki-laki. Kalau ada tidak mampu tetangga tak, kenalan tak, anak-anak tetangga tak, atau siapa saja yang tidak mampu karena yatim atau yatim piatu atau terlantar atau apa, bawa Ki saja ke pesantren disertai surat keterangan tidak mampu dari kantor lurah sebagai bukti kebenaran tidak mampunya. Insya Allah per bulan dan pendaftaran gratis sampai lulus. Ini termasuk Ananda Wahyu ini sebentar lagi lulus dan mau juga melanjutkan tingkatan ke atas. Ini dari awal sampai akhir gratis, tidak bayar. Ya, ini. Jadi saya ini tidak sekedar asal-asalan niat untuk membentuk SDM di bidang agama. Amin. Doakan Habib ya. Tapi itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, doakan Habib dimanapun Anda berada. Doakan tanahnya pesantren perempuan cepat lunas. Amin. Kalau lunas tanahnya gampang membangun. Kenapa saya bilang gampang membangun? Kalau ada bangunan dipotoi, masuk status banyak orang bawa sumbangan, semen, cor, dan lain sebagainya. Sekarang mungkin membangun, nah belum pilunas tanah. Jadi tidak bisa. Paling susah lunasi tanah daripada membangun. Pengalamanku seperti itu. Pesantren laki-laki naik 4 lantai itu alhamdulillah tidak sampai setahun, ya. Jadi ku sampaikan Ki, kalau lunas ini tanah, Habib mulai membangun. Amin. Dengan cara apa? Mau kita terlibat amal jariah? Mau? Nanti saya sebut nomor HP-ku, silahkan catat. Anda tinggal minta nomor rekening lewat WhatsApp. Habib minta Kak nomor rekening tak lewat WhatsApp. Saya titip 1 lembar 1 juta, setengah lembar 500, 10 lembar 10 juta. Ingat Ki, jangkit bilang bantu Kak, dititip. Karena tidak kuambil wanta. Saya tidak belikan susu anakku. Kalau kita bilang Habib ini untuk susu anak tak, baru Ki bantu Kak. Ini namanya kita titip. Pada hakikatnya kita kerjasama. Kita titip, saya yang jalankan. Bisa dipahami ya? Atau alternatif kedua, Habib menawarkan produk yang sifatnya gratis tapi tidak gratis. Apa maksudnya itu Bib? Hadiah. Dengan cara keluarkan Ki mahar, keuntungan benda ini untuk amal jariah. Perhatikan Ki, ini tasbih di tanganku kayu kokah. Tahu kayu kokah? Perahunya Nabi Nuh kayu kokah, tongkatnya Nabi Musa kayu kokah, mimbarnya Nabi Muhammad kayu kokah, tongkatnya Nabi Muhammad kayu kokah. Ini kayu kokah di Mekah banyak, tapi di sini sangat kurang. Karena memang ini kayunya Mekah. Perhatikan Ki, saya sampaikan Ki, kalau di Mekah 50 real atau senilai dengan 200.000.
Di Al-Markas ada 250. Tapi Habib untuk pesantren, saya ulang, untuk pesantren, jangankan tasbih, hasil ceramah saya tidak makan, apalagi tasbih. Mahar 100.000 rupiah. Habib kenapa murah? Asli Ji, ku jamin asli dunia akhirat. Kenapa murah? Karena orang kalau cari untung terlalu banyak, hilang berkahnya. Tapi kalau Muki juga titip amal jariah di luar ini, boleh. Bisa dipahami ya? Nah, ini ada juga tasbih 33. Tasbih 33 ini sifatnya gampang dikantongi. Ini gampang dikantongi nih. Ini maharnya 35.000. Sama kayu kaukah. Ada lagi yang paling laris yaitu gelang. Bisa dijadikan gelang, ya, bisa dijadikan tasbih. Ini jumlahnya 33. Misalnya di masjid Muki lepas Ki, bertasbih Ki. Jadi tasbih. Sudah Ki berzikir, pasangi lagi, jadi gelangi. Ini dua macam, ada bentuk tabung, ada bentuk bundal. Maharnya berapa per tasbih? Tabidi, ini juga kayu koka. Silakan browsing di Google. Kayu koka salah satunya obat jantung. Saya tidak tahu bagaimana kepastiannya, tapi begitu yang saya dapat. Harganya per tasbih 10.000 rupiah. Berapa? 10.000 rupiah, Anda sudah beramal soleh. Anda sudah beramal jadi dapat hadiah tasbih gelang. Nah, terakhir yaitu emas cair. Kenapa saya bilang emas cair? Pepatahnya parfum Arab itu emas cair. Kenapa dijuluki emas cair? Karena minyak Arab mahal. Tapi ini minyak Arab ini 1 kilonya saja Pak Prof. Tapi 6.700.000. Ini 6 mili harganya 50.000 rupiah. Gahru. Non alkohol. Ini bukan Eropa loh ya. Mekah. Non alkohol. Yang satunya kasturi putih yang paling banyak diminati ibu-ibu. Ini juga sama 6 mili 50.000 rupiah. Habib kenapa mahal? Ada yang murah 13.000 1 liter minyak goreng. Nah, karena ini minyak wangi. Nah ini ya. Ini Bu kalau dipakai minyak wangi langsung lancar bahasa Arab. Kalau belajar. Ya insya Allah. Nah, kalau ada yang berminat semuanya untuk pesantren. Demi Allah untuk pesantren. Saya sampaikan berulang-ulang. Amin. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita ya. Baik berupa transfer ataupun beli langsung silahkan. Ya, supaya mempercepat dakwanya Habib dilancarkan oleh Allah. Amin. Mari kita tutup doa atas nama almarhumah Haja Irmawani binti Samsuddin. Mudah-mudahan insya Allah malam ini menjadi tambahan pahala yang berlipat ganda. Dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan kita semua menjadi saksi beliau adalah orang yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ija'al hada almarhumah ya Allah. Ibu Hajah Irmawani binti Samsuddin salama fid dunya la sama fil akhirah. Ya Allah kehendaki almarhumah ya Allah engkau selamatkan di dunia maupun di akhirat. Ija'al kuburaha radatan min riyadatil jinan. Jadikan kuburannya sebagai taman daripada taman-taman surga. Ya Allah yassir lisanaha fi jawabi soal munkar wa nakir. Mudahkan lisannya almarhum dalam menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Ya Allah ya Karim yassir ma ba'dal maut min umuri fil barzah wal mahsyar wal mizan was sirat hatta usul ila jannatil firdaus ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Mudahkan segala urusan almarhumah di barzah, mahsyar, mizan, jembatan sirat sehingga dapat menuju ke surga firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, idza kana almarhumah fi hayatiha inda hadana bin tarikis salah min fi'lil ma'asi amidan wa ghairil amad nasama fi hadal majlis mubarak natbul aflaha. Jika saja almarhumah semasa hidupnya pernah berbuat salah baik sengaja maupun tidak, ampuni segala dosanya dan lipat gandakan amal solehnya ya Allah. Ya Rabb ya Karim, idza kunna damun ilaih wa lamma nastaghfir ilaih balik afamina ya Allah. Jika kami pernah berbuat dosa kepada almarhumah dan kami belum sempat meminta maaf kepada almarhumah, sampaikan salam permohonan maaf kami agar kiranya almarhumah mau memaafkan kami. Begitu juga wakadzalika daddoh, begitu juga sebaliknya jika almarhumah sebagai manusia biasa pernah berbuat salah kepada kami, malam ini kami menyatakan telah memaafkan dosa-dosanya ya Allah.
Ya Rabb ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Ij'al ahlaha minas sabirin radil mukhlisin ala maqdarallah wa atil jazakan jasa min sabrihim wa kadzalika nahnu minal hadirin aw ghairil hadirin. Ya Rabb, jadikan keluarganya sabar tabah ridho ikhlas dan anugerahkan pahala atas kesabarannya. Begitu juga pahala atas kehadiran kami. Ya Allah, begitu juga yang tidak sempat hadir namun menyaksikan acara ini ya Allah. Anugerahkan pahala yang melimpah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, uktub alaina husnul khatimah. Catat kami semua husnul khatimah ya Allah. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walaha. Rabbana ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Ya kenal. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, sebelum saya tutup, ya nomor HP silakan buka Bima Mirapurapun HP tak. Kalau ada mau ditanya, konsultasi juga boleh ya. Habib, saya mau bertanya apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, boleh. Atau misalnya mau bertanya, Habib, ada anakku tidak ada namanya, boleh. Ya, minta nama. Asal jangan kayak begini, ada anak Bib tidak ada bapaknya. Itu lain, ya lain lagi kasusnya. Bukan bertanya itu, menyampaikan itu. Silakan catat, buka Mima Mirapurapun HP tak. Saya sebut 0821 531 39 413. Untuk lebih jelasnya, saya ulang, untuk lebih jelasnya 0821 531 39 413 atas nama Habib Husein Ahmad Al-Hamid. Itu juga nomor WhatsApp itu juga nomor WhatsApp. Jadi kalau ada yang berminat titip amal jariah, ingat Ki, ya, bangun pondok itu tidak gampang, belum pi mengelola. Kalau mungkin praktis, titip Miki saja. Sama Mi kalau kita punya pesantren. Betul? Nah, sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya nanti tutup. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwafiq. Oh ya, rekeningnya ada 5 ya. Pertama Bank BSI, Bank Syariat Indonesia, BNI, Bank Negara Indonesia, Mandiri, BRI, dan BCA. Ya, saya rasa sudah cukup itu ya. Sekian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berminat dengan tasbih dan parfumnya, silahkan berhubungan dengan Ananda Wahyu. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi ceramah takziah yang dibawakan oleh Ustaz Habib Husein Ahmad Al-Hamid. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Semoga ceramah tadi dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah takziah pada malam hari ini, dan marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.